Selamat pagi. Salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. BPMS GKI telah merekomendasikan Penatua Iwan Kurniawan untuk diproses ke dalam tahap pemanggilan sesuai tata gereja dan tata laksana GKI. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mewartakan rencana pemanggilan Pendeta GKI Tegal atas diri Penatua Iwan Kurniawan. Alamat Penumping JT3-203 Yogyakarta. Mohon pertimbangan dan dukungan doa Anda. Jika sampai dengan tanggal 20 September 2020 tidak ada keberatan sah dari anggota, maka calon akan menjalani percakapan gerejawi untuk proses kependetaannya. 2. Pada tanggal 31 Oktober 2020, 5 pejabat gereja GKI Tegal akan berakhir masa jabatannya. Rapat pleno Majelis Jemaat GKI Tegal secara online tanggal 31 Agustus 2020 memutuskan untuk memanggil dan meneguhkan 5 orang penatua baru dengan masa jabatan 3 tahun, 2020 sampai 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta masukan nama bakal calon penatua baru dari anggota GKI Tegal. Usulan nama bakal calon penatua baru dapat dikirimkan melalui WA Penatua Hendra Wijaya 0878 3005 9777, paling lambat tanggal 20 September 2020. Nama Anda kami rahasiakan. Terima kasih atas masukan yang Anda berikan. 3. Kami menginformasikan bahwa selama bulan September 2020, Majelis Jemaat masih akan mempersiapkan sarana-prasarana yang diperlukan serta mengadakan simulasi ibadat on-site atau di gedung gereja dengan tatanan atau aturan baru. Diharapkan kita dapat segera kembali beribadat dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan Majelis Jemaat, bidang dan komisi di bulan September 2020 diadakan secara terbatas untuk hal-hal yang sangat mendesak atau emergensi. Demikian warta lisan. Selamat memasuki ibadah. Umat yang dikasihi Tuhan, sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab oleh karena rahmat-Nya, Ia berkenan memberi pengampunan kepada kita. Mari kita puji dengan riang Allah kita yang besar. Dengan riang di Kau Allah yang besar.
Ibadat minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tema yang menjadi ibadat kita minggu ini adalah pengampunan memulihkan semua. Pengampunan adalah hal penting yang sangat kita butuhkan, karena semua orang pernah melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, pengampunan yang datangnya dari Tuhan mampu memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan juga relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, damai sejahtera Allah akan ada di antara kita. Mari Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, dengan penuh rasa penyesalan, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa dan kesalahan yang selama ini kita perbuat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh belas kasih, dengan kepala tertunduk dan penuh rasa malu, kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon pengampunan. Kami sadar ya Tuhan, jika Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami terlepas dari hukuman. Namun kami masih saja tetap sombong, angkuh. Kami juga enggan mengampuni, memaafkan kesalahan yang telah dibuat oleh sesama kami. Melalui doa pengakuan dosa ini, kami mau mengakuinya ya Tuhan. Setiap perbuatan dosa dan kesalahan yang mungkin saja dengan sengaja kami lakukan dan juga kami sembunyikan, agar tak seorang pun tahu. Ya Tuhan, pada saat ini kami sedang beribadat di rumah kami masing-masing. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu, agar Engkau berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang telah kami akui di hadapan-Mu. Inilah
doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang telah bersungguh-sungguh mengakui kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan mengampuninya. Sebab firman-Nya dalam 1 Yohanes 1 pasal 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Damai besertamu. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mau terus mensyukuri jika masih diberikan kesempatan untuk semakin memahami kehendak Tuhan dalam diri kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu.
agar hidup dan langkah kami benar-benar sesuai dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mohon agar Roh Kudus berkenan untuk menerangi hati dan pikiran kami. Kami mau percaya jika firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan mampu memulihkan kehidupan kami yang mungkin saja saat ini sedang terluka. Ya Tuhan, saat ini kami sedang beribadat di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya jika kuasa Roh Kudus juga hadir di rumah kami masing-masing, sehingga kami tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, hamba-Mu juga memohon penyertaan kuasa Roh Kudus, agar hamba-Mu yang lemah dan penuh kekurangan ini dimampukan untuk memberitakan firman-Mu yang kudus. Saat ini berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu ketika saya pernah belanja di minimarket. Di situ saya melihat beberapa anak kecil yang sedang ribut memilih dan berebut mainan. Ya, namanya anak-anak, rebutan hingga nangis adalah hal yang wajar.
Dan tentu saja orang tua mereka tidak akan membiarkan saja kejadian itu, namun akan berusaha melerai dan mendamaikan mereka. Lalu orang tua mereka berkata, "Ayo minta maaf, karena kamu tadi bikin adikmu nangis." Nah, lalu berbicara kepada yang lain, "Kamu juga harus maafkan, karena kakakmu sudah minta maaf. Ayo salaman." Nah gitu dong. Karena apa? Karena kita harus saling memaafkan. Harapannya adalah agar anak-anak tersebut bisa berdamai dan relasi mereka kemudian pulih seperti sedia kala. Dari kisah biasa yang sering terjadi di sekitar kita ini, Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat, kita perhatikan lebih lanjut. Anak yang bersalah dapat minta maaf. Sedangkan di sisi lain, si anak yang dinakali atau korban diminta untuk memaafkan agar masalah terselesaikan. Jika saja kejadian itu terjadi hingga beberapa kali, bahkan terus-menerus, tentu saja kita akan merasa kasihan dengan anak yang harus memaafkan kenakalan saudaranya. Bagaimana jika kita yang ada di posisi si anak ini? Orang yang harus terus-menerus memaafkan. Tentu saja membuat kita menjadi kesal, menjadi geram. Mungkin juga kita akan emosi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kira-kira seperti itulah perasaan Petrus waktu itu. Hingga ia datang kepada Yesus, menghampiri Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Pertanyaan Petrus dijawab Tuhan, bukan sekedar 7 kali. Melainkan 70 kali 7 kali. Apa makna pertanyaan Petrus? Kebiasaan masyarakat Yahudi waktu itu, pengampunan diberikan dengan batasan sebanyak 3 kali. Tetapi Petrus menambahkannya hingga 7 kali. Artinya Petrus hendak menunjukkan bahwa aku ini kurang apa coba. Dengan kata lain, ingin menunjukkan betapa luasnya hatinya, besarnya pengampunan yang diberikan oleh Petrus untuk memberikan pengampunan kepada orang lain lebih dari orang-orang biasanya. Tetapi bagi Yesus 7 kali itu tidaklah cukup. Ia meminta Petrus untuk mengampuni lebih dari 7 kali. Bahkan dikatakan sampai 70 kali 7 kali. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengerti benar makna dari angka 7. Makna di balik angka 7 dalam Alkitab kita. Angka 7 memiliki makna sempurna atau sesuatu yang lengkap seutuhnya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, artinya pengampunan yang diberikan Petrus itu belum lengkap. Kalau sudah sampai 70 kali 7 kali, barulah dapat dikatakan sempurna. Tetapi makna dari 70 kali 7 kali merujuk pada tanpa batas. Artinya pengampunan harus diberikan tanpa batas. Nah, untuk menjelaskan pengampunan yang tak terbatas itu, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang kepada
raja. Hutangnya begitu besar, dikatakan 10.000 talenta. Jumlah itu sangat besar Bapak Ibu, sehingga tidak mungkin bisa dibayar. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Jadi 10.000 talenta berarti 60 juta dinar atau 60 juta hari kerja. Berarti setara dengan 166.000 tahun kerja. Dan tidak mungkin orang bisa kerja selama itu. Artinya apa? Bahwa orang itu tidak mungkin bisa membayar hutangnya mau bagaimanapun caranya. Tidak mungkin bisa dibayar. Lalu orang itu meminta pengampunan kepada raja, dan oleh karena belas kasihannya, raja mengampuni orang tersebut. Bahkan menghapuskan segala hutang yang sangat besar dan menganggapnya telah lunas. Setelah mendapat pengampunan dan penghapusan utang, dikatakan ia lalu bertemu dengan kawannya yang berhutang padanya sebesar 100 dinar. Jika dibandingkan dengan 60 juta dinar, berarti 100 dinar itu enggak ada apa-apanya. Tetapi sangat disayangkan, ia tidak mau mengampuni kawannya. Walaupun kawannya dikatakan sudah minta pengampunan kepadanya. Ia malah membawa perkara itu ke pengadilan dan akhirnya menyerahkan kawannya ke dalam penjara. Begitu perkara itu didengar oleh sang raja, bahwa orang itu tidak mau mengampuni atau menghapuskan hutangnya, hutang kawannya itu, maka marahlah raja dan orang itu diserahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunasi hutangnya. Melalui kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita dapat mengambil pesan penting di dalamnya. Bahwa setiap murid Yesus, termasuk kita, wajib memberikan pengampunan tanpa batas kepada orang yang berbuat kesalahan. Tentu saja karena Allah telah lebih dulu memberikan pengampunan yang sempurna dan tanpa batas kepada kita atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Sampai di sini mungkin kita akan mulai berpikir dan mulai menyaksikan perkataan saya. Tidak semudah itu Pak Iwan. Kalau bicara teori mungkin gampang. Tapi mana mungkin kita bisa mengampuni orang lain sampai tanpa batas. Kalau memaafkan mungkin saja ya bisalah. Tetapi mengampuni, waduh itu enggak mungkin Pak Iwan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada yang tahu beda mengampuni dan memaafkan? Secara umum, bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pun tidak membedakan istilah dari mengampuni dan memaafkan. Sama. Oleh karena itu, saya meminjam ucapan dari Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih dalam Lukas 14 untuk mencari tahu perbedaannya. Kata yang digunakan oleh Yesus menggunakan Yunani parahi theomai atau make excuse, membuat alasan atau mengizinkan, memaklumi jika telah melakukan pelanggaran atau alasan karena berbuat salah. Misalnya, mohon maaf, saya datang terlambat hari ini karena jalanan macet. Atau maafkan saya hari ini tidak bisa masuk kerja karena apalah dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, memaafkan tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Karena ada batasannya. Sedangkan pengampunan menggunakan kata Yunani
apeaimai, atau forgiveness, yang berarti keep no longer, atau go away something behind, yang berarti meninggalkan, tidak lagi menyimpan, tidak lagi mengingat-ingat kesalahan yang pernah dilakukan. Sampai di sini kita tahu mengapa Tuhan Yesus menggunakan istilah mengampuni, bukan memaafkan. Tentu pernyataan ini akan menguntungkan bagi mereka yang pernah berbuat kesalahan. Bahkan ayat dalam perikop ini sering dipakai untuk mengancam sesama kita kalau mereka tidak mau mengampuni kesalahan kita. Ada di ayat, khususnya ayat 35, yang dikatakan demikian. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Aku tuh sudah minta maaf sama Tuhan, sudah minta ampun sama Tuhan atas kesalahanku. Kamu melebihi Tuhan, enggak mau mengampuni. Wong Tuhan aja mengampuni kok kamu enggak. Masih ingat-ingat aja kesalahanku. Lalu orang itu berbuat lagi kesalahan yang sama dan berkata seperti itu lagi. Dan terus saja diulang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jika kita diperhadapkan dengan hal yang seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah tetaplah mengampuninya. Berat ya Bapak Ibu ya, berat. Karena sebenarnya orang tersebut itu tidak tahu jika dirinya akan segera diperhadapkan dengan algojo-algojo. Atau mungkin saja dia tidak sadar bahwa sedang berada di bawah algojo-algojo. Sehingga membuat mereka tidak ada damai sejahtera. Mereka terus saja merasa kurang, tidak puas, tidak ada damai sejahtera, dan terus berbuat kesalahan, tega menyakiti orang lain, bahkan mendukakan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pengampunan memulihkan segalanya. Artinya, pengampunan telah memulihkan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, termasuk dengan diri kita yang dulunya telah berbuat kesalahan di masa lalu. Oleh karena itu, bagi kita yang menyadari jika kita telah diberikan kesempatan, diberikan pengampunan dari Tuhan, maka kita akan berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Bukan berarti kita tidak mungkin berbuat salah, tetapi kita akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dengan apa yang akan kita lakukan. Nasihat ini saya ambil dari nasihat Rasul Paulus di dalam surat Roma, pasal 14 ayat 1-12. Ia memberikan nasihat agar kita itu dapat saling menerima dan berhenti saling menghakimi, serta saling menghina anggota jemaat yang lainnya. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita sendiri di hadapan Tuhan. Selain itu, kita juga harus saling menopang mereka yang kuat imannya, harus menerima orang-orang yang lemah imannya. Dengan demikian, kita dapat hidup menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, bebas dari beban masa lalu, sehingga dapat maju menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi. Amin.
Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita, dan di akhir doa nanti kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menyadarkan kami untuk selalu memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kami, agar hidup kami bebas dari beban masa lalu dan dapat melangkah maju untuk menyongsong masa depan. Namun saat ini kami masih berada di situasi yang sulit dan berat. Masa pandemi COVID-19 belum juga usai. Virus corona masih mengancam hidup kami. Pandemi ini juga membuat kesehatan, ekonomi, pekerjaan, bahkan keuangan kami semakin sulit. Tolonglah kami ya Tuhan, karena tanpa pertolongan-Mu, kami tak mampu menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk penanganan virus corona, kiranya masa-masa yang sulit ini dapat segera berakhir dan segera menemukan jalan keluar. Kami berdoa untuk pemerintahan dan pihak-pihak yang menangani dan mengatasi penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan petugas medis dengan resiko yang harus mereka hadapi, bahkan mereka bertaruh nyawa. Juga untuk pasien COVID-19, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Juga untuk kami semuanya Tuhan, agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan dengan baik. Begitu pula dengan vaksin virus corona yang sedang diupayakan. Tolonglah para pakar dan para ahli agar dapat segera memproduksi vaksin dan segera merealisasikannya, sehingga kami dapat merasakan perlindungan dan juga pasien COVID-19 disembuhkan dan juga meningkatkan sistem imun kami. Tuhan, saat ini GKI Tegal masih saja beribadah secara online atau di rumah masing-masing. Karena kami menyadari jika peribadatan adalah untuk memelihara kehidupan, bukan sebaliknya, mengancam kesehatan. Kami juga terus bersiap untuk melakukan ibadat onsite jika waktunya tiba. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon agar Tuhan menolong para pemimpin, para pejabat gerejawi, agar dapat menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, sertai rencana kami untuk melakukan ibadat live streaming, simulasi ibadat, dan juga sosialisasi ke jemaat. Ya Tuhan, kami juga hendak mendoakan Ibu Pendeta Priscilla Agustina beserta keluarga, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan selama masa-masa pandemi ini. Kami juga mengucap syukur karena Engkau terus memakai Pendeta Priscilla untuk menjadi saluran berkat bagi kami, Jemaat GKI Tegal, melalui pengajaran pemberitaan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Demikian pula dengan Pendeta Emeritus Stefanus Trioso beserta keluarga. Tuhan jagai dan lindungi. Tuhan, kami berdoa untuk kebutuhan 5 pejabat gerejawi GKI Tegal.
Beberapa dari pejabat gerejawi akan segera berakhir masa jabatannya. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk memilih sehingga pada saatnya akan ada pejabat gerejawi yang memiliki hati untuk bersungguh-sungguh dan mau melayani Tuhan dan mengembangkan serta bekerjasama memimpin GKI Tegal agar semakin maju. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mungkin saja sedang mengikuti ibadat di rumah mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Esther, Ibu Yuniwati, Ibu Teorina, dan mereka yang kami sebutkan dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Inilah pergumulan dan doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan segala permohonan kami. Tuhan, kami melandaskan doa syafaat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan seperti kolekte, bulanan, ucapan syukur, persepuluhan, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, Senin sampai Sabtu, pukul 8 sampai pukul 1. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR kode standar pembayaran nasional untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OPPO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara.
Silahkan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Nas persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga untuk berkat-berkat yang telah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, pagi hari ini kami membawa persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Bapa, biar bisa berguna untuk segala kegiatan-kegiatan di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara, beritakanlah kepada dunia tentang kebenaran dan kasih dengan mau saling mengampuni dan saling memaafkan. Syukur pada Tuhan. Sekarang mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera.